Amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya mau menyembah Yesus selamanya. Sama-sama bilang sama saya mau menyembah Yesus selamanya. Ketik di kolom komentar, teman-teman di TikTok, Instagram, Facebook, maupun Zoom, saya adalah penyembah Yesus. Haleluya. Amin. Kita bersyukur karena pagi hari ini kita diberikan kembali kesempatan, saudaraku, untuk memuji menyembah Tuhan. Tatkala kita bangun di pagi hari ini, kita masih ada dalam keadaan saat betul sampai hari ini masih ada masalah. Betul sampai hari ini masih ada pergumulan. Sampai hari ini ada doa-doa kita yang belum dijawab. Tapi fokus kita bukan kepada masalah, fokus kita kepada salib. Di salib Yesus menyelesaikannya buat saudara dan saya. Di salib kita ditebus, di salib kita diberikan kekuatan, pengharapan. Karena itu Alkitab katakan, pandang salib Kristus. Sehingga ketika kita mulai lemah, ketika kita mulai down, ketika kita mulai khawatir, kita hanya pandang salib. Di salib ada satu pribadi yang mengatakan, hai kamu yang letih lesu, marilah datang kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin, saudara. Ambil Alkitab kita sama-sama di rumah kita masing-masing. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita sama-sama kembali belajar firman Tuhan. Kemarin kita sudah belajar di dalam Imamat pasal yang ke-16, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Kita sudah pelajari, ya kan, bagaimana ada tata cara Harun masuk dalam memberikan korban. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Demikian pula hidup kita. Ada tuntunan Tuhan. Tuhan sudah memberikan patternnya, Tuhan sudah memberikan arahannya bagaimana kita hidup, ya. Itu sebabnya dalam kita mengiring Tuhan perlu ada beberapa hal yang perlu kita kenakan, ya. Kemarin saya sudah bagikan, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Dan hari ini dalam Imamat pasal yang ke-16 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Imamat pasal 16 ayat 5 dan ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Dari umat Israel, ia harus mengambil 2 ekor kambing. Maksudnya si Harun harus mengambil 2 ekor kambing. Yang pertama jantan, 2 ekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, dan 1 ekor domba jantan untuk korban bakaran. Jadi ada 2 ekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, dan 1 ekor jantan, domba jantan untuk korban bakaran. Ayat yang ke-6. Kemudian perhatikan, kemudian Harun harus mempersembahkan lembu jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa baginya sendiri. Jadi sebelum melayani umat Tuhan, maka Harun harus menyelesaikan dirinya terlebih dahulu, harus menyelesaikan dosanya terlebih dahulu dengan mempersembahkan lembu jantan buat dirinya. Ya. Dan dengan demikian mengadakan pendamaian baginya dan bagi keluarganya. Lihat saudara dikasih dalam Tuhan. Ketika Harun akan melayani bangsa Israel, ketika Harun akan melayani umat Tuhan, maka Harun harus terlebih dahulu dilayani. Harun harus terlebih dahulu dibersihkan. Harun harus terlebih dahulu dimurnikan. Sehingga dengan demikian dia bisa melayani setiap umat Tuhan. Dan tahukah saudara, bahwa ketika kita datang kepada Yesus, kita menerima pengampunan dosa, Tuhan mau setiap kita ketika kita dilayani, kita pun melayani orang lain. Ketika kita terlayani, ketika kita diselamatkan oleh anugerah dan kemurahan Tuhan, maka Tuhan mau kita menjadi pembawa-pembawa berita pendamaian tersebut. Itu sebabnya dikatakan, saudara yang dikasih dalam Tuhan, coba kita lihat sama-sama di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 18 sampai dengan ayat 20. Nah, lihat ya. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan saudara dan saya. Dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan saudara dan saya dengan dirinya. Ya, dan semuanya ini dari Allah dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dengan pribadi Allah, dan yang telah, lihat, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Jadi ketika kita datang sama Tuhan, kita diselamatkan oleh anugerah dan kemurahan Tuhan, maka tidak berhenti sampai di situ, saudaraku.
Ada tugas, itu sebabnya Tuhan Yesus mengutus kita, yang kita kenal sebagai amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi setiap kita ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka ada tugas lagi. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya punya tugas dari Tuhan. Mandat ini, tugas ini disampaikan Tuhan Yesus buat saudara dan saya. Apa itu? Jadilah pelayan-pelayan pendamaian. Why? Kenapa? Karena kita terlebih dahulu sudah diperdamaikan. Orang yang terlebih dahulu sudah diperdamaikan, Tuhan siapkan. Bukan soal siapa yang paling hebat, siapa yang paling bisa. No, sekarang bicara tentang apakah kita mau. Apakah kita mau untuk dipakai Tuhan? Sama-sama ketik di kolom komentar, sama-sama bilang sama saya mau dipakai oleh Tuhan. Ayo. Ya, sama-sama ketik di kolom komentar, sama-sama bilang saya mau dipakai oleh Tuhan. Haleluya. Setiap kita yang mau dipakai oleh Tuhan harus persiapkan diri. Harus mempersiapkan diri sehingga ketika Tuhan mengutus kita, kita siap. Karena itu panggilan kita loh saudara. Ketika kita diselamatkan bukan serta-merta kita hanya jadi hanya fokus kepada berkat-berkat Tuhan saja. Betul Tuhan memberkati kita, betul Tuhan memelihara kita. Tetapi jangan tinggal diam. Ingat, kita sudah diperdamaikan. Untuk apa? Untuk juga menjadi pelayan pendamaian. Itu seperti dikatakan Rasul Paulus. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kamu. Jadilah suami-suami yang suka membawa damai. Jadilah istri-istri yang suka membawa damai. Jadilah orang-orang muda yang suka membawa damai. Dimanapun, termasuk di sosial media kita. Ya, termasuk di sosial media kita, di seluruh aspek kehidupan kita. Ayo jadi pembawa-pembawa damai. Bukankah apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu diingatkan buat kita? Barang siapa menjadi pembawa-pembawa damai, ia akan dikatakan sebagai anak-anak Allah. Orang yang suka membawa damai dikatakan anak-anak Allah. Karena Allah adalah pembawa damai. Ya, ayat 19, ayat selanjutnya. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia, lihat ya, lagi-lagi, ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada saudara dan saya. Tuhan telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada setiap saudara dan saya. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita mengerti bahwa ketika kita diperdamaikan dengan Allah, maka Allah mau setiap kita menjadi pelayan tersebut. Kenapa? Karena dengan demikian kita mengerti, kalau saya dipercayakan Tuhan untuk diperdamaikan dengan Allah oleh kematian Kristus, berarti saya dipilih Tuhan. Sama-sama bilang sama saya dipilih Tuhan. Untuk apa kita dipilih Tuhan? Untuk menjadi pelayan-pelayan pendamaian. Ya. Jadi hari ini kita mesti sadar betul. Kita mesti selesai dulu dengan pribadi kita untuk kita dapat melayani orang-orang di sekeliling kita. Itu sebabnya apa yang dikatakan Tuhan Yesus, bahwa firman itu membersihkan hidup kita. Jadi setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, hidup kita dibersihkan. Hidup kita dibersihkan, hidup kita dimurnikan, sehingga akhirnya kita bisa menjadi contoh, saudaraku. Kita bisa menjadi teladan buat orang-orang di sekeliling kita, dimanapun Tuhan tempatkan saudara dan saya, ya. Jadi ingat ya, kita yang sudah diperdamaikan oleh Kristus, Tuhan mau setiap kita menjadi pelayan pendamaian. Dengan kata lain, ada tongkat estafet yang diberikan untuk kita melakukannya, ya. Itu sebabnya yang pertama saya pelajari, kematian Kristus memperdamaikan kita. Sebab itu sebagai orang-orang yang sudah diperdamaikan, yang pertama kita mesti ingat, jadilah pembawa berita pendamaian. Ingat ya, yang pertama apa? Jadilah pembawa berita pendamaian, bukan berita gosip.
Bukan berita-berita yang menakutkan, bukan berita-berita yang membuat orang stres, tapi bawalah berita pendamaian, bahwa ada Allah yang datang, ada Allah yang menyelamatkan, ada Allah yang akan memberikan pemulihan. Itu berita pendamaian. Dimanapun Tuhan tempatkan saudara dan saya berada, ayo bawa berita itu, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Bawa berita itu sehingga banyak orang mendengarkan berita tersebut. Apa itu beritanya? Berita pendamaian. Bahwa Yesus Kristus mati buat seluruh manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi global kasih Tuhan. Bukan hanya buat orang Kristen, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Global, buat seluruh manusia. Selama mereka disebutkan manusia, di Alkitab catat seperti itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Coba lihat dalam ayatnya ya. Roma pasal 10 ayat 14 dan 15. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Gitu loh. Kita mau ada banyak jiwa diselamatkan, tapi kita nggak mau bersaksi. Ya omong kosong lah itu, saudara. Kalau kita mau melihat banyak jiwa diselamatkan, maka kita harus turut terlibat dalam menjadi saksi Tuhan, dalam membawa berita pendamaian ini. Sehingga pada akhirnya orang yang mendengar bisa berseru kepada Tuhan. Bagaimana mereka bisa berseru kepada Tuhan kalau mereka tidak percaya? Bagaimana bisa mereka percaya kalau tidak ada yang mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka bisa mendengar tentang Dia kalau tidak ada yang memberitakannya? Ayat 15. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti yang tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita adalah pembawa-pembawa kabar baik. Amin. Kita adalah pembawa-pembawa berita kedamaian. Karena itu pastikan, dimanapun Tuhan tempatkan saudara dan saya, ayo bawa berita ini. Stop menyebarkan berita-berita hoax. Stop menyebarkan berita-berita yang menggemparkan, menakutkan banyak jiwa. Stop. Ingat, sosial media kita penuhi dengan berita kasih Allah. Ya, saya ajak setiap umat Tuhan yang pagi hari ini mengikuti live doa pagi online. Baik teman-teman di TikTok, Instagram, Facebook, pakai sosialmu, Zoom, pakai sosial mediamu untuk memberitakan kabar kedamaian, memberitakan kabar bahwa ada pendamaian antara manusia dengan Allah, dan itu ada dalam tangan Yesus. Sehingga ada banyak orang bisa datang sama Tuhan, banyak orang bisa dipulihkan, dan kita terlibat dalam pelayanan pendamaian ini ya. Yang pertama, jadi sebagai orang-orang yang sudah diperdamaikan dengan Allah, maka yang pertama jadilah pembawa berita pendamaian. Yang kedua, sebagai orang-orang yang sudah diperdamaikan dengan Allah, maka jangan lagi berseteru, jangan lagi beribut dengan Allah, jangan lagi menjauhkan dirimu dari Allah. Jangan lagi berseteru dengan Allah. Kapan kita mulai berseteru dengan Allah? Yang pertama, coba lihat dalam Roma 8 ayat 7 dan ayat 8. Jangan lagi berseru dengan Allah. Roma 8 ayat 7 dan 8 bilang begini. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap apa yang membuat kita berseteru dengan Tuhan? Daging. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, jangan sampai keinginan-keinginan daging kita itu lebih menguasai hidup kita daripada keinginan-keinginan roh. Karena itu membuat kita jadi berseteru dengan Allah. Kita sudah diperdamaikan, jangan berseteru lagi. Kita sudah menjadi dekat. Engkau yang dahulu jauh, Alkitab katakan, sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Jangan lagi kita menjauh dari Yesus. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya nggak boleh jauh lagi dari Tuhan. Kalau ada di antara kita yang hari-hari ini hidupnya sedang jauh dari Tuhan, saya ajak setiap kita untuk ayo datang sama Tuhan. Tuhan gak pernah bosan memanggil kita, saudara. Tuhan gak pernah bosan mengingatkan kita untuk datang kembali kepadanya. Sebab Dia adalah Allah yang penuh kasih. Dia Allah yang mau mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kita. Sekarang jadi pertanyaan, mau gak kita diperdamaikan dengan dirinya? Jadi yang kedua, karena kita sudah diperdamaikan dengan Allah, jangan lagi berseteru dengan Allah. Apa yang membuat kita berseteru dengan Allah?
Dalam Roma 8 ayat 7 katakan, keinginan-keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah. Dengan melakukan keinginan-keinginan daging, engkau membuat dirimu jauh dari Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging, ayat 8, tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi yang kedua, karena kita sudah diperdamaikan, maka jangan lagi berseteru. Jangan lagi menjauhkan dirimu dari Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir. Klik. Ya. Karena kita sudah diperdamaikan dengan Allah, maka hiduplah beribadah kepadanya. Kita bersyukur saudaraku bahwa ketika kita datang sama Tuhan, maka kita dikuatkan. Karena itu gini, ketika kita datang menghampiri tahta Tuhan, ingatlah, miliki hati yang lapar dan haus akan pribadinya. Untuk urusan Tuhan memberkati itu pastilah. Untuk urusan Tuhan memulihkan itu pasti. Untuk urusan Tuhan menyembuhkan itu pasti. Sekarang yang terpenting adalah ketika datang beribadah kepada Tuhan, fokus kita cuma satu, pada Tuhan. Bukan kepada berkatnya, bukan kepada mujizatnya, bukan kepada hal-hal yang pemberiannya Tuhan, tetapi kepada pribadinya. Bayangkan kalau anak kita datang kepada kita bukan untuk cari kita, tetapi cari kantong kita, cari handphone kita, cari dompet kita. Pribadi kitanya tidak dicari. Sekarang dikasih dalam Tuhan, saya ajak setiap umat Tuhan, kalau kita beribadah kepada Tuhan, ayo fokus sama Tuhan. Stop, gini loh. Carilah kerajaan Allah serta kebenaran terlebih dahulu. Pribadinya terlebih dahulu kau cari, maka semuanya yang berasal dari Tuhan itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi fokus kita beribadah adalah cari Tuhan. Fokus kita beribadah adalah memuji, menyembah Tuhan. Fokus kita beribadah adalah tetap terus hidup memuliakan nama Tuhan. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 9 dan 10 katakan, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati bagi kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Kita adalah orang-orang yang berhutang, saudara. Ya, kita orang-orang yang berhutang kepada Tuhan. Itu sebabnya ayo beribadah kepada. Jadi ibadah bukan untuk mendapatkan, tetapi beribadah untuk memberikan. Memberikan apa? Pujian. Memberikan apa? Penghormatan. Memberikan apa? Pengagungan. Karena itu saya mengajak setiap umat Tuhan untuk fokus beribadah. Ketika fokus kita beribadah, maka kita tahu Tuhan pelihara kok hidup saya. Sehingga ketika kita nggak fokus kepada Tuhan, kita mulai kecewa. Kenapa? Karena kita fokus kepada berkat-berkatnya. Dan ada kalanya Tuhan memproses kita. Ada kalanya Tuhan membentuk kita. Ada kalanya Tuhan mendidik dan mendewasakan kita, saudara. Jadi kalau sampai fokus kita hanya kepada berkat Tuhan, fokus kita hanya kepada kesembuhannya, dan Tuhan lagi memang proses izinkan hal itu tidak kita terima, kita kecewa. Saya udah datang sama Tuhan tapi kok hal ini terjadi. Saya udah datang sama Tuhan tapi kok nggak berubah-berubah hidup suami saya, hidup istri saya. Saya udah datang sama Tuhan kok mujizat belum terjadi. Mulai hari ini beribadahlah kepada Tuhan bukan untuk mendapatkan sesuatu, tapi untuk memberikan sesuatu. Memberikan apa? Pujian. Memberikan apa? Terima kasihku kepada Tuhan. Memberikan apa? Penghormatanku kepada Tuhan. Karena semua yang aku miliki, semua yang aku punya, semua berasal daripada Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan yang menolong kami untuk kami mengerti akan setiap kebenaran firman Tuhan. Hari ini kami bersyukur karena banyak hal yang Tuhan singkapkan bagi kami tatkala kami merenungkan firman Tuhan. Dan hari ini kami berterima kasih ya Tuhan Yesus. Karena hari ini Tuhan membukakan segala sesuatu yang tidak kami mengerti sebelumnya. Kami adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Kami adalah orang-orang yang sudah menerima anugerah Tuhan. Kami adalah orang-orang yang sudah mengalami pendamaian dengan Allah. Karena itu pagi hari ini ya Bapa, hamba berdoa buat umat Tuhan. Dimanapun setiap kami berada, biarlah kami tetap terus mengingat diri kami. Kami adalah pribadi yang sudah diperdamaikan dengan Allah. Maka kami memiliki tugas, yaitu untuk menjadi pelayan-pelayan pendamaian. Sehingga ada banyak orang melalui hidup kami diperdamaikan dengan Allah. Karena itu biarlah dalam hidup kami ini Tuhan, kami menjadi pembawa-pembawa damai dimanapun Tuhan tempatkan kami berada.
Biar dalam hidup kami ini kami terus menjadi pembawa-pembawa damai sejahtera, bukan membawa pesan-pesan keributan. Karena kami mau dipakai oleh Tuhan menjadi pembawa damai dimanapun Tuhan tempatkan kami berada, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, berkat anugerah, kekuatan Tuhan Yesus anugerahkan dalam kehidupan setiap kami. Hamba juga berdoa pagi hari ini ya Tuhan Yesus, mengingatkan setiap umat Tuhan, membawa mereka agar mereka menyadari ya Tuhan, bahwa ketika kami sudah diperdamaikan dengan Tuhan, maka kami tidak lagi boleh berseteru dengan Tuhan. Karena kami sudah mendekat kepada Tuhan, maka kami tidak boleh menjauh lagi dari Tuhan. Bukan Tuhan yang rugi, kami yang rugi ketika kami jauh dari Tuhan. Terlalu banyak, terlalu besar, terlalu baik, terlalu luar biasa yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup kami. Itu sebabnya biarlah kami selalu dekat dengan Tuhan. Biarlah kami selalu melekat dengan Tuhan. Karena kami percaya pertolongan kami itu berasal daripada Tuhan. Bapa, hamba juga berdoa memberkati setiap umat Tuhan dengan setiap apapun yang menjadi pergumulan-pergumulan mereka. Kalau ada yang sakit pagi hari, hamba berdoa dalam nama Yesus, sebab ada tertulis, disampaikan firman, disembuhkan mereka. Saudara, engkau yang sedang mengalami kelemahan tubuh pagi hari, letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Sebab ada tertulis tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Dia akan tumpangkan tangan atas orang sakit dan orang sakit menjadi sembuh. Engkau adalah orang percaya. Itu sebabnya di rumahmu masing-masing letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Kita bersama berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami satukan hati kami berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan berperkara dalam hidup umatmu, di rumah mereka masing-masing. Kami meletakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Hari ini kami perkatakan, oleh bilur-bilurmu kami yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Kanker disembuhkan, tumor dijinakan dalam nama Yesus, pendarahan berhenti dalam nama Yesus. Kuasa mujizat Allah dinyatakan dalam hidup mereka masing-masing. Oh, kami percaya ada kesembuhan mengalir pagi hari ini. Ada mujizat mengalir pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba lepaskan berkat kuasa kesembuhan terjadi buat umat Tuhan. Hamba juga berdoa menyerahkan setiap rumah tangga dari anak-anak Tuhan. Dimanapun mereka berada, Tuhan jaga, Tuhan pagari, sehingga rumah tangga mereka, umatmu Tuhan, ada dalam anugerah dan kemurahan Tuhan. Suami istri saling mengasihi, mencintai. Di dalam nama Tuhan Yesus, suami istri saling menghargai satu dengan yang lain. Hidup dalam kerukunan, hidup dalam anugerah dan kemurahan Tuhan. Oh Tuhan Yesus, biarlah rumah tangga anak-anak Tuhan dijaga, dipagari Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang hari-hari ini umatmu bergumul dalam rumah tangga mereka, kami satukan hati kami berdoa demi nama Yesus Tuhan. Engkaulah yang memulihkan setiap hati yang rusak. Hati suami-suami, hati istri-istri dijamah Tuhan, dipulihkan Tuhan. Sehingga kami akan melihat suami istri dari umat Tuhan kembali berbalik kepada Tuhan dan kembali kepada pasangan mereka yang sah di hadapan Allah. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur karena pagi hari ini kami menerima lawatan kuasa Tuhan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Bapa, kami juga berdoa ya Bapa, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, memberkati setiap anak-anak Tuhan dalam pekerjaan, usaha, bisnis mereka. Diberkatilah usaha dagang mereka, diberkatilah di dalam nama Yesus, sehingga apapun yang mereka kerjakan dibuat tangan Tuhan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Oh, kami percaya ya Tuhan, hari-hari ini betul tidak gampang, tapi kami percaya selama kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, Engkaulah Tuhan yang memberkati apa yang kami kerjakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada seorang ibu yang berjualan sembako. Ya, tokomu sedang sepi. Tuhan ingatkan satu hal. Tuhan akan memberkati hidupmu. Tetap andalkan Tuhan. Jangan stres, tetap andalkan Tuhan. Tuhan yang memberkati tokomu. Tuhan akan memberkati apa yang kau usahakan. Tuhan akan memberkati apa yang kau kerjakan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi ya Tuhan. Terjadi dalam nama Yesus. Amba berdoa juga ya Bapa di dalam nama Yesus. Biarlah Engkau Allah yang memberkati sehingga terjadi rekonsiliasi, pemulihan.
antara hubungan anak dengan orang tua, antara hubungan menantu dengan mertua, antara hubungan adik dengan kakak. Kalau ada di antara mereka hari-hari sedang mengalami keributan, dalam nama Yesus Tuhan jamah. Oh, kami yang mengikuti ibadah ini hari ini, kami mengerti kami adalah pelayan-pelayan pendamaian. Kami tidak terpanggil untuk menjadi pelayan-pelayan keributan, tapi kami terpanggil untuk menjadi pelayan-pelayan pendamaian di dalam nama Yesus. Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ada seorang ibu yang sedang ribut dengan anaknya. Engkau sedang bertengkar besar. Ibu, Tuhan mengasihimu. Jangan kotorkan hatimu. Tapi ingat, engkau seorang ibu, jadilah teladan bagi anakmu. Engkau seorang ibu, jadilah contoh bagi anakmu. Kasihi dia, ampuni dia. Tuhan akan memulihkan hatimu. Bapak hamba berdoa buat ibu yang sedang mengalami keributan dengan anaknya. Dia mungkin hatinya sedang tersakiti hari ini. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang ada di kepalanya diangkat dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan ketika dia melepaskan pengampunan buat anaknya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa ya Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu masih ada sampai hari ini. Kami percaya ada kuasa ketika kami menyembah, ketika kami berdoa, ketika kami bersekutu dengan Tuhan. Pagi hari ini hamba juga berdoa kalau ada di antara anak-anak Tuhan yang berdoa sedang mencari pekerjaan. Jika itu adalah dirimu, taruh tangan kananmu di dada. Saya mau berdoa secara khusus buat engkau yang hari-hari sedang mencari pekerjaan. Bapa, dalam nama Yesus, hamba lepaskan berkat buat setiap mereka anak-anak Tuhan yang mengikuti doa pagi hari ini mencari pekerjaan. Dalam minggu berjalan ini mereka akan melihat campur tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus, hamba lepaskan berkat kuasa anugerah mujizat Tuhan terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan buka jalan sehingga akhirnya mereka melihat campur tangan Tuhan. Ada lapangan-lapangan pekerjaan terbuka di hadapan mereka dan mereka masuk ke sana dalam anugerah dan kemurahan Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan orang-orang muda. Tuhan jaga, Tuhan pagari hidup mereka, sehingga dimanapun orang-orang muda ini berada ya Tuhan, mereka yang mengikuti live doa pagi baik di TikTok, Instagram, Facebook, di Zoom, dalam nama Yesus, hamba lepaskan berkat buat masa muda mereka. Diberkatilah masa muda mereka. Tuhan menganugerahkan hari depan yang penuh harapan buat anak-anak Tuhan, terlebih khusus mereka yang datang kepada Tuhan. Karena kami percaya orang yang mencari Tuhan akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka Tuhan yang akan mengangkat hidupnya. Di dalam nama Yesus, masa muda mereka dahsyat, masa muda mereka diberkati Tuhan, hari depan penuh harapan di dalam nama Yesus. Tuhan jauhkan mereka dari setiap pergaulan yang buruk, jauhkan mereka dari komunitas yang tidak memuliakan nama Tuhan. Biarlah hati mereka tertuju kepada Tuhan dan Tuhan mengubahkan, memulihkan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, kalau ada di antara anak-anak Tuhan, orang-orang muda yang pagi hari ini bergabung dalam doa pagi, mungkin mereka kecewa dengan keadaan, mereka kecewa dengan hamba-hamba Tuhan. Hari ini hamba berdoa dalam nama Yesus, Roh Kudus jamah hati mereka, Roh Kudus pulihkan hati mereka di dalam nama Yesus, sehingga mereka kembali merasakan hadirat Tuhan dan mereka kembali datang kepada Tuhan demi nama Yesus Kristus. Tuhan berkati ya Tuhan, kalau ada di antara mereka yang hari-hari sedang mencari pasangan hidup, Tuhan buka jalan sehingga setiap mereka boleh melihat Tuhan menuntun dan mempertemukan mereka dengan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan, yang mengasihi Tuhan Yesus, mencintai Tuhan Yesus, dan mengasihi menghargai hidup mereka di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini hamba berdoa dimanapun mereka berada,
orang-orang muda dijaga Tuhan, diberkati Tuhan. Kalau ada di antara mereka pagi hari ini ada orang-orang tua yang berdoa bagi anak-anaknya, biarlah Tuhan mendengar dan mencampur tangan dalam kehidupan orang-orang tua ini, sehingga mereka melihat kuasa Tuhan dinyatakan atas setiap anak-anak yang mereka doakan. Di dalam nama Yesus, Amba juga berdoa menyerahkan pasangan suami istri yang mungkin hari-hari ini sedang berdoa untuk mendapatkan keturunan dalam rumah tangga mereka. Tuhan Yesus, kami satukan hati kami. Kami berdoa bagi mereka di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan memberkati rumah tangga mereka dan mengaruniakan kepada rumah tangga mereka keturunan-keturunan ilahi. Karena itu kami perkatakan di dalam nama Yesus Kristus, dibukakan setiap kandungan-kandungan istri yang ada, terbuka dalam nama Yesus, sehingga mereka dipercayakan Tuhan keturunan-keturunan ilahi di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Amba lepaskan berkat buat kota di mana kami tinggal ya Tuhan. Biarlah kota kami aman, kota kami damai, kota kami kondusif. Kota kami diberkati Tuhan perekonomiannya. Bahkan kami berdoa kalau ada oknum-oknum intoleran atas kota kami yang membuat kami sulit beribadah kepadamu ya Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi mereka karena kami tahu Tuhan, peperangan kami, senjata kami bukanlah senjata jasmani, tetapi peperangan kami, senjata kami adalah doa. Kami berdoa bagi mereka dan kami mohon belas kasihan Tuhan, sehingga oknum-oknum intoleran, oknum-oknum radikalisme yang membuat kami sulit beribadah kepada Tuhan, biarlah mereka semua dijamah Tuhan, dilawa Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini kami juga berdoa buat bangsa kami. Selamatkan Indonesia Tuhan. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan. Berkati pemimpin-pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran menteri yang ada, seluruh para gubernur, seluruh para bupati, seluruh para wali kota, bahkan seluruh para camat, lurah, RT, atas bangsa kami. Panglima TNI, Kapolri beserta jajarannya diberkatilah oleh Tuhan. Bahkan setiap mereka pemimpin-pemimpin di daerah yang ada Tuhan, diberikan hikmat, dituntun dan diarahkan roh takut akan Tuhan, memimpin hidup setiap mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memberkati juga ya Tuhan setiap rencana 2024 pemilihan umum agar berlangsung aman, kondusif, berlangsung damai. Kami berdoa buat pemimpin-pemimpin partai dalam mengambil keputusan, pemimpin-pemimpin yang terpilih dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan yang memilih secara langsung, sehingga lahir pemimpin-pemimpin yang mengasihi Tuhan Yesus, takut akan Tuhan, sebab Tuhan berperkara di dalamnya. Berkati KPU, KPUD, Bawaslu daerah bekerja dengan jujur, bekerja dengan adil, bekerja dalam campur tangan Tuhan. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kami mengucap syukur buat anugerah Tuhan. Kami mengucap syukur buat kemurahan Tuhan. Kami pagi hari ini sudah menaikkan doa-doa kami, dan kami percaya apa yang kami doakan sudah kami terima. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau ada yang lemah imannya, Tuhan sudah pulihkan, diberikan pengharapan bagi mereka. Bahkan kami percaya ada mujizat, ada kuasa tatkala kami datang mencari Tuhan. Demi nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, doa pagi online kita hari ini Rabu 6 September 2023 selesai. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Alkitab katakan berbahagialah mereka yang bukan hanya menjadi pendengar tetapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ingat, kita adalah orang-orang yang sudah diperdamaikan. Jadilah pelayan pendamaian, minimal melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita, melalui sikap kita, kita boleh menjadi pembawa-pembawa damai. Karena dengan demikian kita akan disebut sebagai anak-anak Allah. Doa saya menyertai kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.